Saudaraku, salam sejahtera kepada kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudaraku sekalian. Saat ini kita telah memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai 17 dengan rumusan tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, Hari Raya Pondok Daun atau lazimnya kita laksanakan sebagai pesta panen, pesta Gotilon, adalah salah satu perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk dilakukan. Setelah umat Israel menuai dan sudah selesai mengumpulkan hasil panen, maka dirayakanlah Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini mengingatkan mereka dan juga keturunannya bahwa Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan juga mengingatkan perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan, bahwa mereka tidak tinggal di rumah tetap, tinggal di kemah atau pondok sebagai pengembara, dan Tuhan yang senantiasa melindungi dan yang menyediakan kebutuhan hidup mereka selama penggembaraan di padang gurun. Saudaraku, bagi kita umat Tuhan di masa kini, Hari Raya Pondok Daun, pesta panen, pesta Gotilon memberi pesan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan persembahkanlah hidupmu kepadanya. Umat Tuhan patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Apa yang kita tuai dari hasil panen, dari hasil pekerjaan adalah berkat Tuhan. Setiap orang yang mendapat berkat dari Tuhan dalam kehidupannya patut untuk mengakuinya dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Ada beberapa nilai dari suatu persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, bila persembahan adalah yang terbaik. Persembahan itu terbaik atau tidak ditentukan oleh sikap hati. Kita melihat persembahan Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 3-7. Habel memilih anak sulung kambing dombanya, sedangkan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya dengan berat hati. Alkitab mengatakan persembahan Habel yang diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Oleh karena persembahan itu merupakan sikap hati kita, maka persembahan itu adalah yang terbaik. Yang kedua, bila persembahan itu sesuai kemampuan. Dalam hal ini, menentukan besarnya persembahan, hendaklah jangan melihat pada jumlah, tetapi melihat pada berkat-berkat yang diperoleh atau sesuai keadaan ekonomi yang dimiliki. Menurut Alkitab, Tuhan Allah menilai persembahan kita bukan dari besar jumlahnya, tetapi dari ukuran apakah persembahan itu sesuai dengan kemampuan kita. Bisa kita baca di dalam Lukas 6 ayat 38. Yang ketiga, saudara, bila persembahan itu menurut kerelaan hati. Kata rela bukanlah berarti asal ada, namun mengandung kesediaan untuk berkorban dan menyangkal diri. Ini yang kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 2-5. Hal seperti inilah yang dilakukan Kristus dalam mempersembahkan dirinya untuk keselamatan dunia ini. Saudaraku, melalui nas khotbah ini, persembahan Kristen harus diarahkan dalam visi dan motivasi yang berhubungan dengan Tuhan, serta seluruh hidup seharusnya dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Persembahan diberikan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu diperoleh dari dan kepada Tuhan. Saudaraku, ingatlah tangan yang terkatup tidak pernah dapat menerima. Tangan yang terbuka itulah awal untuk memiliki. Kita mau memiliki nikmat dari Tuhan, bukalah tanganmu dan berikanlah persembahanmu yang terbaik. Namun ingatlah, persembahanmu harus didasari oleh kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.